website kami dan kami akan mempresentasikannya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Beatrice Iranisyaan dengan NIM 12S22020. Perkenalkan, nama saya Brian Evan Simomora dengan NIM 12S22030. Nama saya Iwana Krinis Tanggang dengan NIM 12S22050. Nama saya Renal Yutapea dengan NIM 12S22010. Dan saya Grace Purba dengan NIM 12S22040. Berikut videonya. Jadi di tugas besar Basdet kali ini, saya dan kelompok saya mengambil topik yaitu e-commerce. Seperti yang kita tahu, e-commerce itu sebagai fenomena yang mendominasi bisnis dalam era digital. Melihat pertumbuhan pasar di Asia Tenggara, pemesanan online melalui berbagai platform telah menjadi pilihan utama konsumen yang dipercepat oleh pandemi COVID, yang mendorong lonjakan aktivitas online. Lonjakan ini tidak hanya mempengaruhi kebiasaan konsumen, tetapi juga membuka peluang besar bagi penjual dan pedagang kecil yang menemukan pelanggan melalui platform elektronik. Meskipun membawa peluang bisnis yang signifikan, penggunaan e-commerce juga menimbulkan tantangan, termasuk persaingan yang ketat, keamanan transaksi online, dan kebutuhan akan inovasi dalam pengiriman dan pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika e-commerce, khususnya dalam konteks pemesanan online, menjadi esensial dalam menghadapi perubahan terus-menerus di dunia perdagangan elektronik. Untuk tugas kan itu dua guys, tugas. Untuk tugas yang pertama, Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan ERD. ERD atau Entity Relational Diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram entitas hubungan adalah representasi visual dari struktur dasar sebuah basis data yang menggambarkan entitas-entitas utama, atribut-atribut dari entitas tersebut, dan hubungan antar entitas dalam satu sistem. Melalui simbol-simbol grafis seperti lingkaran untuk entitas, oval untuk atribut, dan garis untuk hubungan, ERD memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana entitas saling terkait dalam sebuah basis data. Ini membantu para desainer basis data untuk memodelkan interaksi dan hubungan antar data dengan jelas dan terstruktur. Dengan demikian, ERD memainkan peran penting dalam tahap desain dan pengembangan basis data, memastikan bahwa struktur data yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau sistem yang dibangun, sambil mempertahankan integritas dan konsistensi data. Kemudian kami membuat sebuah permodelan ERD untuk e-commerce yang kami bangun. Kita memiliki beberapa entitas utama yaitu login, transaksi, penjual, registrasi, pembeli, barang, dan distributor. Kita bisa melihat relasinya sebagai berikut. Login dilakukan oleh pembeli dengan kardinalitas many to many. Kemudian ada juga penjual yang melakukan login dengan kardinalitas many to many. Penjual juga mengelola transaksi dengan kardinalitas many to many. Pembeli juga membayar transaksi dengan kardinalitas many to many. Kemudian untuk penjual melaksanakan registrasi, kardinalitasnya adalah one to many. Sedangkan pembeli yang membuat registrasi, kardinalitasnya juga one to many. Kemudian kita masuk ke relasi barang dengan pembeli, yaitu barang dibeli oleh pembeli dengan kardinalitas many to many, kemudian barang yang dijual oleh penjual dengan dengan kardinalitas many to many. Kemudian penjual juga mengirim kepada distributor dengan kardinalitas many to many. Kemudian distributor juga menyalurkan barang ke pembeli dengan entitas many to many. Di sini kita melihat beberapa tabel yang menunjukkan kompleksitas dari desain ERD yang telah kami buat. Kemudian kita masuk ke CDM dan PDM. CDM adalah model konseptual yang memberikan gambaran umum tentang struktur data tanpa mempertimbangkan aspek teknis atau implementasi fisik. Fokusnya terletak pada hubungan dan struktur data secara konseptual. Sedangkan PDM adalah model data yang mempertimbangkan aspek teknis dan implementasi fisik dari database. Ini mencakup rincian teknis seperti jenis data, indeks, dan cara data disimpan di dalam database. Untuk CDM kami membuat permodelan seperti berikut. Modelnya mirip dengan ERD, namun kali ini dibuat dengan beberapa atribut tambahan seperti primary key, foreign key, dan tidak memiliki
eh, relasi khusus. Jadi di sini kita bisa melihat relasi antar tabel dan membentuk suatu tabel baru jika kardinalitasnya many to many. Seperti penjual dengan distributor, relasinya adalah many to many yang membentuk distribusi penjual. Penjual dengan barang juga many to many membentuk tabel penjualan barang. Distributor dengan pembeli juga membentuk tabel distribusi pembeli. Distributor dengan barang membentuk tabel distribusi barang. Kemudian penjual dengan barang membentuk tabel penjualan barang. Barang dengan pembeli membentuk tabel pembelian barang. Kemudian penjual dengan transaksi membentuk tabel transaksi penjualan. Penjual dengan login membuat tabel login penjual. Kemudian pembeli dengan transaksi membentuk tabel transaksi pembelian, dan pembeli dengan login membentuk tabel login pembeli. Semua tabel yang terbentuk dari hasil relasi adalah karena tiap tabel yang memiliki hubungan many to many dengan tabel lain harus memiliki tabel tambahan sebagai hasil dari hubungannya. Kemudian kita masuk ke PDM, sama saja dengan CDM, namun kali ini tidak ada kardinalitas. Kita memfokuskan pada jenis tipe data dan juga foreign key atau primary key yang dimiliki masing-masing tabel. Seperti distribusi penjual memiliki beberapa atribut yang memiliki tipe data yang sama, yaitu varchar. Seperti kode resi, varchar, ID penjual, varchar, nomor resi juga varchar. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya yang memiliki banyak tipe data lainnya dan dirinci di dalam tabel. Selanjutnya itu ada himpunan entitas, di mana himpunan entitas ini diambil dari IRD kita dan dari CDM PDM. Di mana himpunan entitas terdiri dari tabel penjual dengan atribut ID penjual, nomor telepon, alamat, entitas tabel pembeli dengan atribut ID pembeli, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat, dengan entitas tabel login dengan atribut user ID dan password. Selanjutnya itu ada one to many, di mana one to many ini bisa dilihat dari kardinalitas tabelnya terbentuk dari tabel many dengan atribut primary key one dengan atribut ID penjual, nomor telepon, alamat, dan kode OTP. Selanjutnya itu ada many to many. Tabel ini terbentuk dari tabel many to many yang isinya setiap primary key dari setiap tabel tambah primary key baru. Jadi setiap primary key dari kedua tabel akan menjadi foreign key dari many to many dengan entitas pembelian barang dengan atribut ID barang, ID pembelian. Yang kedua itu ada tabel transaksi penjualan dengan atribut kode penjualan, ID penjual, kode transaksi. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi dalam basis data adalah proses pengorganisasian data dalam tabel relasional agar memenuhi kriteria tertentu yang disebut dengan bentuk normal. Tujuan utamanya adalah mengurangi redundansi data atau duplikasi data dan meningkatkan integritas data serta efisiensi penyimpanan dan manipulasi data. Normalisasi biasanya terdiri dari beberapa tingkatan atau bentuk normal yang dinyatakan dalam bentuk normalisasi seperti 1NF, first normal form, 2NF, second normal form, 3NF, third normal form, dan seterusnya. Setiap tingkat normalisasi memiliki aturan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh tabel atau relasi dalam basis data. Proses normalisasi membagi data ke dalam tabel terpisah sesuai dengan aturan-aturan tertentu untuk memastikan bahwa setiap tabel hanya berisi informasi yang terkait dengan entitas atau objek tertentu dan tidak ada redundansi yang tidak perlu. Dengan demikian, mempermudah pengelolaan
meminimalkan risiko inkonsistensi data, dan memungkinkan pembaruan atau perubahan data dengan lebih efisien. Selanjutnya di tabel fisik ini kebetulan sudah normal dan kami tidak mengubah apapun. Sudah dinormalisasi hingga 3NF karena tidak ada atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dan atribut ID penjual merupakan primary key yang unik. Selanjutnya ada implementasi query. Implementasi query merujuk pada proses menjalankan atau melaksanakan perintah query pada sebuah basis data. Query adalah perintah atau pernyataan yang digunakan untuk mengambil, menyisipkan, memperbarui, atau menghapus data dari basis data. Implementasi query melibatkan eksekusi fisik dari pernyataan ini oleh sistem manajemen basis data atau DBMS. Pernyataan create database adalah perintah dalam SQL atau Structure Query Language yang digunakan untuk membuat basis data baru. Basis data adalah kumpulan tabel, indeks, dan objek lainnya yang menyimpan dan mengelola data. Dengan menggunakan perintah create database, Anda dapat membuat basis data baru dengan menentukan nama basis data tersebut. Selanjutnya di sini kami membuat sebuah database baru dengan nama tugas besar BASDAT. Setelah database dibuat, sekarang kita akan membuat tabel yang diambil dari ERD atau tabel fisik yang tadi telah ditunjukkan sebelumnya. Kita implementasikan dalam bentuk query. Di sini kita buat create table login yang dimana ada atribut yaitu ID pengguna dengan tipe varchar dengan size 20, atribut sandi dengan tipe varchar size 20. Dan untuk menentukan primary key-nya kami buat ID pengguna karena kami menganggap ID pengguna sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita masukkan value-nya ke dalam create table dengan cara insert into login, masukkan semua atribut yaitu kata sandi dan ID pengguna. Selanjutnya masukkan semua value yang kita inginkan, tanda petik value untuk ID pengguna, tanda petik value untuk sandi. Selanjutnya untuk menjalankan query di atas kita buat select from login. Dan berikut adalah output yang keluar. Selanjutnya, pembahasan tentang subquery. Subquery itu adalah query yang ada di dalam query utama. Jadi, query-nya itu bersarang. Subquery itu digunakan biasanya untuk mengekstrak informasi yang lebih spesifik atau detail dari data yang sudah diekstrak oleh query utamanya. Biasanya subquery itu terletak di dalam klausa where, having, atau from. Dan hasilnya digunakan untuk menyaring data atau memberikan nilai pada kondisi query utama. Subquery juga membantu dalam menyelesaikan pertanyaan yang kompleks dengan membagi query menjadi bagian-bagian yang lebih terkelompok. Ini memungkinkan kita untuk memecahkan tugas analisis data menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola dengan baik. Contohnya itu dalam sebuah query untuk menampilkan pelanggan yang melakukan pembelian di bulan tertentu. Kita dapat menggunakan subquery itu terlebih dahulu mengambil daftar pembelian pada bulan tersebut. Lalu menggunakan hasil subquery tersebut untuk menyaring data pelanggan yang relevan. Dengan demikian, subquery memungkinkan pengguna data hasil query sebagai bagian penting dari proses query yang lebih besar. Nah, di sini ada contoh code untuk subquery. Kami mengambil dari create table login yang sudah kami bikin sebelumnya. Di sini ada create table seperti biasa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di bawahnya ini, di sini ada contoh subquery yang tadi saya jelaskan, yaitu select ID pengguna dan sandi. Ini artinya mengambil atribut dari si ID pengguna dan sandi from login dari tabel login. Ini subquery-nya where ID pengguna sama dengan select ID pengguna from login where sandi sama dengan stg underscore 123. Jadi kita mengambil ID pengguna yang dimana sandinya itu stg underscore 123. Jadi nanti output yang keluar seperti ini. 1442S 211. Karena di bagian ini semua yang ada STG 123-nya itu cuma yang ini. Makanya output yang keluar pun hanya satu. Untuk tugas selanjutnya kami disuruh membuat join, yang dimana join adalah operasi yang digunakan dalam SQL untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi hubungan antara mereka.
Ada beberapa jenis join termasuk inner join, left join, right join, dan full join. Yang masing-masing digunakan untuk tujuan berbeda. Untuk yang inner join itu menghasilkan hasil gabungan dari dua tabel berdasarkan kondisi yang cocok di kedua tabel. Ini mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang tergabung. Yang kedua, left join menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan hasil yang kondisi yang cocok serta semua baris dari tabel kiri atau pertama, meskipun tidak ada nilai yang cocok di tabel kanan atau kedua. Selanjutnya, right join yang dimana melakukan kebalikan dari left join yang tadi, yaitu menggabungkan baris dari kedua tabel berdasarkan kondisi yang cocok serta semua baris dari tabel kanan, bahkan jika tidak ada nilai yang cocok di tabel kiri. Dan terakhir adalah ada full join, yaitu menghasilkan gabungan dari dua tabel dengan mempertahankan semua baris dari kedua tabel. Bahkan jika tidak ada nilai yang cocok di tabel lainnya. Untuk yang full join ini dia cuma sekedar menggabungkan contoh kayak ada entitas penjual dengan 3 atribut dan entitas pembeli dengan 3 atribut. Jadi untuk hasil join itu nanti dia akan muncul 6 atribut hasil dari penggabungan tabel si penjual dan si pembeli yang tadi. Join juga membantu menggabungkan informasi dari tabel yang terkait untuk memungkinkan analisis yang lebih kaya dan komprehensif. Ini memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari beberapa sumber dan mengekstrak informasi yang lebih terinci atau terkait dari database. Dengan menggunakan join, kita dapat membuat hubungan yang lebih kuat antara data, memahami keterkaitan antara informasi dan berbagai tabel, dan melakukan analisis data yang lebih mendalam. Di sini kami sudah menyertakan contoh join. Yang pertama, contoh query-nya itu kami mau mengujinya ke create table transaksi pembelian dan juga ke table transaksi penjualan. Nah, ini contoh query untuk join-nya. Di sini kita nge-select semuanya itu. Nah, di sini ada S yang ini gunanya itu untuk membuat nama baru ke sebuah tabel. Nama barunya itu kode transaksi penjualan dan ini kode transaksi pembelian. Kita ambil ini semua dari query transaksi penjualan yang ini. Dan kita inner join-kan dengan transaksi pembelian yang dimana kode transaksi itu sama dengan kode transaksi. Kita mengambilnya kode transaksi. Nah, di transaksi pembelian kan ada kode transaksi dan di transaksi penjualan juga ada kode transaksi. Jadi di sini kita menggunakan inner join yang dimana outputnya akan menghasilkan ini semua. Ini kode transaksi penjualan yang sudah kita namai yang tadi, dan ini kode transaksi pembelian yang sudah kita namai tadi. Ini output hasil penggabungan dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Kemudian kita masuk ke create view. Create view sendiri adalah perintah yang digunakan dalam SQL untuk membuat tampilan virtual dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Tampilan ini adalah representasi dari data yang ada dalam tabel, tetapi tidak menyimpan data secara fisik. Sebaliknya, ia mengandung query yang digunakan untuk menghasilkan tampilan data. Dengan menggunakan view, Anda dapat menyederhanakan query yang kompleks atau sering digunakan, memungkinkan akses yang lebih mudah dan lebih konsisten ke data yang spesifik. Selain itu, view juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan membatasi akses pengguna ke informasi sensitif dengan membatasi bagian data yang dapat mereka lihat atau ubah. Penggunaan create view juga memungkinkan penggunaan kembali query yang sama untuk berbagai keperluan dalam analisis atau pelaporan. Dengan membuat view yang fokus pada informasi tertentu, Anda dapat membuat pandangan yang lebih fokus dan terstruktur dari data yang ada, meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam akses data. Terlebih lagi, view juga dapat mendukung dalam optimasi kinerja database dengan menghindari pengulangan query yang rumit dan mempercepat akses data yang telah diatur secara terstruktur. Di sini kami membuat create view dari subquery tabel penjual, yang mana tadi kami dalam tabel fisik kami sudah membuat tabel penjual dengan atribut berupa ID penjual dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, dan alamat varchar juga tipe datanya. Kami membuat ID penjual sebagai primary key yang isi value tiap sel tabelnya itu adalah
ID penjual, nomor teleponnya, dan juga alamatnya. Contohnya, ID penjual yang pertama adalah 12S22050 dengan nomor telepon 082756666321 yang beralamat di Aguboti. Kemudian nanti kami akan membuat query untuk create view berupa penjual view. Nah, nanti kami membuat create view penjual view as select from penjual yang alamatnya di Medan. Jadi nanti penjual view-nya ini yang ada di Medan doang dikasih tunjuk outputnya. Ini contoh outputnya berupa ID penjual, nomor telepon, dan alamat. Nah, alamatnya ini cuma yang ada di Medan karena tadi membuat eh, setup yang mau mengharuskan mengharuskan outputnya berada pada suatu kondisi tertentu, yaitu beralamat di Medan. Sini kita memiliki 4 sel dari ID penjual, dan nomor telepon, dan alamat yang sudah pasti berada di Medan. Inilah output yang dihasilkan dari query yang tadi, yaitu create view. Selanjutnya, untuk create view join sama create view yang ini sama seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Jadi di sini ada kami mengambil sampel query untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Ini contoh create table seperti biasa. Nah, ini code untuk query untuk join yang kami masukkan ke dalam create view-nya. Jadi di sini ada drop view, transaksi view. Ini seperti biasa agar bisa mengeksekusinya 2 kali. Di sini kita nge-create view, transaksi view. Di sini kita select atribut-atribut yang ada seperti join yang tadi sebelumnya. Jadi semua semua query yang inner join yang ini itu dimasukkan ke dalam ini, cuma ditambahi create view, transaksi view, dan ini untuk mengeksekusi code-nya, yaitu select from transaksi view. Karena tadi kita namai view-nya itu sebagai transaksi view. Ini output yang keluar pun sama aja seperti join yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada function. Di function itu dalam SQL itu adalah sebuah objek yang berisi blok kode yang dapat dieksekusi untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengekstraksi logika yang berulang-ulang ke dalam satu entitas dan dapat dipanggil ulang. Dalam basis data, fungsi dapat berupa bawaan yang sudah disediakan oleh sistem manajemen basis data atau DBMS. Atau Anda juga dapat membuat fungsi custom sesuai kebutuhan. Fungsi ini membantu dalam mengorganisir kode, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan keterbacaan serta pemilihan kode SQL. Fungsi ini juga bisa memiliki berbagai tujuan seperti melakukan operasi matematika, manipulasi string, transformasi data, atau bahkan memproses query yang lebih kompleks. Fungsi juga dapat mengembalikan nilai dari atau hasil berdasarkan logika dari parameter yang diberikan saat fungsi tersebut dipanggil. Dengan menggunakan fungsi, Anda dapat menyederhanakan tugas yang kompleks menjadi potongan kode yang dapat digunakan berulang kali, memberikan fleksibilitas dan efisien dalam pengelolaan dan pemrosesan data. Selanjutnya itu ada create function dengan buat function dengan nama combine distribution, di mana function ini memasukkan join ke function dengan mengambil data create function return table as return dengan select seperti berikut, memakai from distribusi pembeli dan membuat inner join. Selanjutnya berikut output yang dikeluarkan sesuai dengan data yang dimasukkan tadi.
Selanjutnya ada stored procedure. Stored procedure dalam SQL adalah serangkaian perintah SQL yang telah disimpan di dalam basis data. Berbeda dengan fungsi yang mengembalikan nilai, stored procedure berfokus pada eksekusi serangkaian perintah SQL. Stored procedure dapat menerima parameter, melakukan operasi seperti manipulasi data, mengambil keputusan logis, dan bahkan memanggil stored procedure lainnya. Kelebihan utama stored procedure adalah kemampuannya dalam mengelola operasi database yang kompleks. Mereka dapat digunakan untuk mengatur transaksi, menggabungkan berbagai operasi ke dalam satu unit, dan menyederhanakan proses pemeliharaan database. Selain itu, store procedure dapat dijalankan secara berulang tanpa perlu menulis ulang kodenya, meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam penggunaan operasi SQL yang kompleks. Dengan store procedure, pengguna juga dapat membagi logika bisnis dan akses ke data, meningkatkan keamanan serta pengelolaan bisnis data secara keseluruhan. Selanjutnya di sini kami juga membuat create procedure dengan nama get transaksi detail. Dalamnya kami masukkan inner join yang tadi kami buat, yaitu transaksi penjualan yang di inner join-kan dengan transaksi pembelian. Di sini bisa kita baca S. Jadi di query ini kolom transaksi dari tabel penjualan akan ditampilkan dengan nama kode transaksi penjualan sebagai hasil dari pembelian alias begitu juga dengan kolom kode transaksi dari tabel pembelian akan ditampilkan dengan nama kode transaksi pembelian sebagai hasil dari pembelian aliasnya. Dan berikut adalah output yang dikeluarkan. Untuk kesimpulannya, proyek ini dituntaskan dengan fokus pada pemodelan basis data dan penerapan operasi SQL, krusial dalam konteks aplikasi e-commerce. Mulai dari desain basis data hingga manajemen transaksi penjualan dan pembelian. Kami menguasai operasi seperti select, insert, dan inner join untuk efisien mengelola data dan menyusun query yang relevan guna mengekstrak informasi esensial dari berbagai tabel. Dengan penggunaan subqueries, pembuatan view, prosedur, dan fungsi, kami mampu mengatur data dalam format terstruktur, meningkatkan efisiensi pemrosesan, meskipun mengalami tantangan dalam desain query kompleks dan optimalisasi performa basis data. Penguasaan operasi SQL dan pemodelan basis data yang kami kembangkan krusial dalam manajemen data e-commerce. Mendukung fitur penting seperti manajemen stok, pelacakan pengiriman, dan interaksi yang lebih efisien dengan pelanggan. Meskipun belum diimplementasikan, fondasi yang kami bangun menjadi landasan kokoh untuk pengelolaan basis data pada skala e-commerce yang lebih luas, menjamin perkembangan aplikasi yang lebih canggih dan efisien di masa depan. Sekian presentasi kami terkait tugas besar Bazak dengan topik e-commerce. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.